Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ya, jadi ada 5 sifat. Nah, sifat pertama adalah persamaan kuadrat mempunyai 2 akar positif. Nah, ini artinya kan karena akarnya positif berarti X1 akan lebih dari 0 dan X2 akan lebih dari 0 gitu ya. Nah, jadi untuk syarat yang pertama adalah diskriminannya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ketika X1 kita tambahkan dengan X2, hasilnya juga akan lebih dari 0 ya kan, karena positif tambah positif hasilnya pasti lebih dari 0 atau positif gitu kan. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga adalah ketika akar-akarnya kita kalikan, maka hasilnya juga akan lebih dari 0 gitu. Jadi syaratnya ada 3 ketika dia mempunyai 2 akar positif gitu. Nah, kemudian lanjut sifat yang kedua. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar negatif. Nah, oke, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa X1 akan kurang dari 0 dan X2 juga akan kurang dari 0. Oke, syarat pertama adalah diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ketika X1 kita tambahkan dengan X2, maka hasilnya akan kurang dari 0. Gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika kita kalikan, maka hasil perkaliannya akan lebih dari 0. Karena negatif kali negatif kan positif dia. Gitu ya. Oke, itu sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Mempunyai 2 akar berlainan tanda. Oke, berlainan tanda itu artinya X1-nya positif, X2-nya negatif, atau sebaliknya. Oke, kita buat kemungkinan pertama aja, X1 lebih dari 0, sedangkan si X2 akan kurang dari 0. Gitu. Nah, sekarang syarat pertama adalah diskriminannya itu harus lebih dari 0. Nah, kemudian kalau nentuin penjumlahannya, kita nggak bisa nentuin nih apakah hasilnya positif atau negatif, tergantung yang mana yang lebih besar gitu kan. Nah, jadi nggak ada syarat untuk penjumlahan, kita langsung ke perkaliannya aja. Berarti sekarang syarat kedua adalah ketika dikalikan maka hasilnya akan kurang dari 0 gitu, karena kan yang satunya positif, yang satunya negatif. Kalau kita kalikan ya akan negatif atau kurang dari 0 gitu. Nah, kemudian lanjut sifat yang keempat, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar berlawanan. Oke, kita misalin aja bahwa X1 itu sama dengan P, karena dia berlawanan berarti X2-nya itu sama dengan negatif P. Gitu ya. Nah, kemudian kalau akar-akarnya kita jumlah, berarti kan X1 tambah X2. Rumusnya adalah min B per A, ya kan? Coba X1-nya kita ganti jadi P, tambahkan dengan negatif P, sama dengan min B per A. Oke, dari sini P tambah negatif P kan habis ya, berarti 0 sama dengan negatif B per A. Kemudian A dikalikan ke sana, berarti kita peroleh negatif B itu sama dengan 0. Maka ini jadinya B akan sama dengan 0. Ya, inilah syaratnya. Ketika dia mempunyai 2 akar yang berlawanan, nilai B-nya akan sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, untuk sifat yang kelima, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar berkebalikan. Oke, kalau berkebalikan berarti misalnya nih X1-nya itu adalah P, berarti untuk X2-nya itu sama dengan 1 per P. Oke, itu kalau berkebalikan ya. Nah, dari sini coba kalau kita cari perkaliannya, berarti X1 kalikan dengan X2. Rumusnya adalah C per A. Oke, X1 kita ganti jadi P kali 1 per P sama dengan C per A. Ini bisa dicoret ya, P sama P, maka kita peroleh 1 sama dengan C per A. Oke, A dikalikan ke 1, maka kita peroleh A itu sama dengan C. Ya, inilah syaratnya ketika persamaan kuadrat mempunyai 2 akar berkebalikan. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah syarat-syarat untuk tiap sifat akar persamaan kuadrat. Oke, jadi nanti silakan dipahami. Nah, sekarang kita coba kerjain latihan soalnya, bagaimana pengaplikasian dari sifat-sifat akar persamaan kuadrat ini.
Nah, ini dia soalnya. Untuk soal pertama, persamaan 3x kuadrat kurang 2m kurang 8x kurang 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real berlawanan. Ya, nilai m adalah, tadi syaratnya ketika dia mempunyai akar yang berlawanan itu adalah nilai b-nya akan sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat nilai b itu adalah negatif dari 2m kurang 8 sama dengan 0. Oke, negatifnya kali ke dalam berarti negatif 2m tambah 8 sama dengan 0. Negatif 2m kita pindah ruas bawa ke kanan berarti 8 sama dengan 2m. Semuanya kita bagi 2, kita peroleh 4 sama dengan m. Ya, inilah syaratnya. Ya, ketika dia mempunyai akar real yang berlawanan. Oke, dapat m-nya adalah 4. Gitu. Sekarang lanjut lagi ke soal yang kedua. Persamaan 4x kuadrat tambah p kurang 14x tambah 7 plus p sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang saling berkebalikan. Oke, tadi syarat dia berkebalikan akar-akarnya. Itu adalah nilai A akan sama dengan C. Gitu ya. Oke, kita lihat A-nya itu adalah 4, berarti 4 akan sama dengan C-nya adalah 7 plus P. Oke, kita pindahin 7-nya berarti 4 kurang 7 sama dengan P, maka nilai P itu sama dengan negatif 3. Ya, oke, inilah nilai P-nya. Nah, untuk soal ketiga, diketahui 4x kuadrat kurang 2mx plus 2m kurang 3 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda dan positif. Maka nilai M yang memenuhi. Oke, dua akar real yang berbeda, maka syaratnya adalah diskriminannya harus lebih dari 0 gitu ya. Oke, kemudian karena akar-akarnya positif, berarti X1 lebih dari 0 dan X2 juga lebih dari 0. Oke, kita masuk ke syarat pertama tadi, diskriminannya harus lebih dari 0. Maka kita peroleh bahwa B kuadrat kurang 4AC akan lebih dari 0. Oke, B-nya kita masukin, B-nya adalah negatif 2M gitu ya, dikuadratin kurang 4 kali A-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 2M kurang 3. Ini lebih dari 0. Oke, kita rapiin, dapat ini 4M kuadrat, kurang ini dapat 16 kali 2 dapat 32, berarti negatif 32M, 16 kali 3 itu kita peroleh plus 48, lebih dari 0. Nah ini kita bisa bagi 4, ini kita dapat M kuadrat kurang 8M tambah 12, lebih dari 0. Nah selanjutnya ini kita faktorin. Berarti kita peroleh bahwa ini M, di sini M, kemudian bilangan berapa? Ketika kali hasilnya 12, ketika dijumlah hasilnya negatif 8. Oke, perkalian 12 itu 1 dan 12, nggak mungkin jadi negatif 8, 2 sama 6. Ya, supaya jadi negatif, maka di sini negatif 2, negatif 8. Oke, ini kita cari pembuat nolnya. Maka di sini kita peroleh M kurang 2 sama dengan 0, atau M kurang 8 sama dengan 0. Dari sini dapat M sama dengan 2, ini dapat M sama dengan 8. Ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke garis bilangan karena dia pertidaksamaan gitu kan. Kita masukin di sini 2 dan di sini 8. Ambil titik uji TU, kita ambil M-nya itu sama dengan yang paling mudah ambil aja 0. Kita masukkan ke pemfaktorannya. Berarti 0 kurang 2 kali 0 kurang 8. Oke, ini hasilnya negatif 2 kali negatif 8. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Ya, kita cukup tahu tandanya aja. Nah, M sama dengan 0 itu berada pada daerah yang ini, yang pertama ini. Berarti ini adalah daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah positif. Nah, yang diminta adalah lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 berarti kan daerah yang positif ya. Oke, nah ini dia. Nah, oke, ini dari syarat pertama. Sekarang kita lanjut ke syarat yang kedua. Nah, penjumlahannya berarti X1 tambahkan dengan X2 hasilnya akan lebih dari 0. Ketika akar-akar dijumlah, berarti rumusnya adalah min B per A, lebih dari 0. Kita masukin B-nya, berarti negatif dari negatif 2M per A-nya adalah 4, lebih dari 0. Itu dapat 2M per 4. Lebih dari 0. Oke, ini kita coret dapat 2. 2 kita kali ke sini berarti dapat 0 kan?
maka kesimpulannya M akan lebih dari 0. Oke, ini syarat yang kedua. Lanjut sekarang syarat yang ketiga. Ketika dikalikan, X1 kali X2 hasilnya akan lebih dari 0 juga. Nah, ini rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 2M kurang 3 per 4, lebih dari 0. Nah, dari sini 4-nya kali ke sini, berarti dapat 0. Sisanya adalah 2M kurang 3 lebih dari 0. Oke, kita pindahin negatif 3-nya, berarti M lebih dari 3 per 2. Ya, ini syarat yang ketiga. Nah, selanjutnya dari ketiga syarat ini kita cari irisannya. Gitu, oke. Ini kan syarat pertama ya, daerahnya di sini. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, M-nya harus lebih dari 0. Oke, 0 kan di sini nih, ya kan? Karena lebih dari 0 berarti kita ngarsir ke kanan. Oke, dari sini kita tarik. Ya. Oke, selanjutnya sekarang M-nya harus lebih dari 3 per 2. 3 per 2 itu kan 1,5 ya. Oke, berarti 1,5 ada di sini. Nah, ini adalah 3 per 2. Dia ngarsirnya M-nya harus lebih dari 3 per 2. Berarti ngarsirnya ke kanan. Oke, berarti yang ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan daerah yang mana yang memuat 3 garis. Nah, daerah yang dimaksud itu kan daerah yang ini jadinya ya. Oke, sama yang ini. Nah, sekarang kita tinggal buatin himpunan penyelesaiannya. Untuk merah yang pertama, itu bisa kita bilang bahwa untuk M-nya itu harus lebih dari 3 per 2, namun dia harus kurang dari 2. Gitu. Atau, nah sekarang ini untuk merah yang kedua, nilai M-nya itu harus lebih dari 8. Ya, sehingga inilah syaratnya agar dia mempunyai 2 akar real berbeda dan positif. Nah, jadi itu dia materi dan contoh soal dari sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas cara membuat persamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.